Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nabil Daniswara dari calon angkatan laksana 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka dunia. Pramuka merupakan gerakan kepaduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia, yang merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi kepaduan yang ada sebelumnya. Ketika kita menelusuri sejarahnya, gerakan kepaduan atau pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita kenal sebagai Sir Robert Baden-Powell, yang merupakan bapak pramuka dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang pada saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris. Mengadakan izin, diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ditugaskan untuk memimpin kepaduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell memimpin Aid-to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan berkemah selama 8 hari di Pulau Brownsea. Pulau Brownsea merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. 1 tahun setelah kedatangannya, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepaduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku paduan gerakan kepaduan ini menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka berdiri dengan nama Klub Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepaduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusaha 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula, Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu Sedunia atau Kepala Pramuka Dunia. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore Dunia yang pernah dilakukan hingga saat ini. 1. Tahun 1920, Jambore 1 di Olympia Hall, London. 2. Tahun 1924, Jambore 2 di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambore 3 di Arrow Park, Birkenhead, Inggris, dan seterusnya. Terbentuknya organisasi pramuka. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSEM atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia Pada tahun 1968, kantor sekretariatan pindah ke Jenewa, Swiss. Sebelumnya kantor sekretariatan itu berada di kota London, Inggris. Pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor kawasan, diantaranya 1. Kawasan Afrika, kantornya berada di Nairobi, Kenya. Kedua, kawasan Arab, kantornya berada di Kairo, Mesir. 3. Kawasan Asia Pasifik, kantornya berada di Manila, Filipina. 4. Kawasan Eurasia, kantornya berada di Kiev, Ukraina. Kawasan Eropa, kantornya berada di Jenewa, Swiss. Kawasan Inter-Amerika, kantornya berada di
Panama. Sedangkan di Indonesia sendiri, pramuka diawali dengan munculnya kepaduan milik Belanda yang bernama NPO atau Nederlandisch Pathfinders Organisatie pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NPO ini berubah nama menjadi NIPV atau Nederland Indisch Vereniging atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Mangkunegara membentuk organisasi kepaduan pertama di Indonesia dengan nama JPO, Javaanse Panvinders Organisasi. Dengan lahirnya JPO ini memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepaduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Walaupun begitu, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih ada jalan dan membuat kepaduan semakin berkembang. Dan pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepaduan, yaitu BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepaduan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pramuka Indonesia. Gerakan pramuka atau kepaduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda National Pavinders Organisatie atau NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikannya Jong Indonesisch Padvinderis Organis atau JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepaduan Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu bernama Indonesia National Padvinderis Organis atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Gerakan pramuka atau kepaduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda atau NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikannya Belanda Jong Indonesisch Padvinderis Organis atau JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepaduan Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu bernama INPO di Bandung pada tahun 1926. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham yang besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepaduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepaduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun, terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepaduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederland Indisch Pathfinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepaduan yang prakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Pavinders Organis berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepaduan ini senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan yang didirikan oleh Budi Utomo. Syariat Islam mendirikan Syariat Islam Avenging Pavinders yang kemudian diganti menjadi Syariat Islam Avenging Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP.
National Islamic Pavinders atau NATIPIJ, didirikannya oleh Jong Islamic Bond atau JIB dan Indonesian National Pavinders Organis atau INPO, didirikan oleh pemuda Indonesia. Masa Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk Gerakan Kepaduan, dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepaduan tetap menyala di dada para anggotanya, karena Pramuka merupakan satu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepaduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepaduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepaduan untuk seluruh bangsa Indonesia, dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepaduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasilnya terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah RI mengaku sebagai satu-satunya organisasi kepaduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dari Kebudayaan nomor 93 A tertanggal 1 Februari 1947. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.